Bakiak-bakiak Maksum. Cerpen Hasan Al-Banna, Kompas. Beres. Bakiak-bakiak sudah tersusun rapi di rak. Jika kebetulan dapat giliran tugas sore malam, menyusun puluhan pasang alas kaki adalah akhir dari rutinitas Maksum sebelum pulang. Namanya kerja tentu bikin penat badan, tetapi batin Maksum bisa dikatakan lapang senantiasa. Apalagi hari ini tanggal merah, pengunjung melimpah. Makin ramai pengunjung, makin riuh lalu lalang bakiak. Aneka suara bakiak yang disetir beragam jenis langkah kaki, bersih pantul dan menderetkan gema, yang bagi Maksum adalah kemerduan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ah, Maksum berlebihan. Los itu, celtuk Maksum. Sekali waktu datanglah ke tempat kerja Maksum, lantai 5 di sebuah mal. Di lantai ini terdapat fasilitas musola, sekalipun Maksum teguh pendirian menyebutnya masjid. Buktinya selain memang lumayan luas, digelar juga sholat Jumat. Cuma sholat subuh yang dilarang di masjid ini, begitu seluruh Maksum. Seluruh Maksum itu semacam pengumuman selingan bahwa hanya ada 4 waktu sholat di musola mal di luar subuh. Ya terang saja, mal beroperasi cuma 12 jam, sejak 10 pagi sampai 10 malam. Waktu buka tutup mal tentu menjadi rujukan waktu buka tutup musola. Sebenarnya lantai tertinggi mal berfungsi sebagai lahan parkir yang menampung hampir 1000-an mobil. Tidak heran jika suasananya demikian riuh di mata dan telinga. Langit-langit gedung lantai 5 dipenuhi galaksi instalasi macam-macam kabel, selang, dan pipa. Bunyi deram desis beragam mesin menjulur entah dari arah mana saja. Namun bagi Maksum, keriuhan itu lenyap setiap waktu sholat tiba. Para pengunjung baik yang tergesa-gesa maupun berleha-leha hilir mudik antara musola dan kamar wudhu, yang dipisahkan jarak sekitar 10-12 baris kendaraan roda 4. Bunyi benturan bakiak ke lantai beton akan menelan suara lain apapun di sekitarnya. Ketak-ketuk kayu beton seperti pingpong percakapan panjang dengan tinggi rendah, lantang lirih dan cepat lambat suara yang meliputinya. Tentu longgar sempit ukuran bakiak turut menciptakan kerumunan tangga nada. Area musola tak akan pernah dilanda sepi bunyi bakiak. Terlebih jarak di antara 4 waktu sholat kecuali subuh relatif pendek. Pun jarak antar waktu sholat dileburkan oleh jemaah yang tepat waktu dengan kebanyakan jemaah yang tergopoh di ceceran waktu. Antara malu hati dan tanggung jawab kerja, Maksum mengaku termasuk golongan yang terlempar dari saf jemaah tepat waktu. Selain kerja bersih-bersih, mengelap, mengepel, dan merapikan bakiak-bakiak di tangga musola, Maksum juga bertugas menjaga alas kaki jemaah. Sepatu sandal diberi kupon bernomor, dideretkan dan dijaga sampai si empunya kembali. Termasuk pelayanan musola? Bisa iya, bisa tidak. Mau gratis atau bayar, suka hati. Bayar pakai receh atau tidak, seturut keikhlasan jamaah. Soalnya sesuai aturan pengurus musola, Maksum tak diperkenankan menerima upah telanjang tangan. Keikhlasan jemaah memberi upah sudah ditampung kotak amal khusus penitipan alas kaki. Upah tersebut dibagi 3, 1/3 masuk kas musola, 2/3 ke saku petugas penjaga, termasuk Maksum. Kerja tambahan menjaga alas kaki jamaah inilah yang bikin Maksum hampir tak pernah berdiri di saf sholat berjamaah, kecuali sholat Jumat, sekalipun tanpa zikir dan doa, karena harus buru-buru ke pos penitipan sandal sepatu. Setidaknya sholatku tak tinggal, senyum Maksum ke dirinya sendiri. Dia sadar cara beribadah yang demikian belum mengantar dia pada arti namanya. Dia tahu Maksum berarti bebas dari segala dosa. Mendekati arti namaku saja pun belumlah, geleng Maksum sembari mengulum senyum. Maksum tercipta dari sebuah senyum. Olok-olok teman Maksum tersebut semacam kode keras bahwa Maksum gemar tersenyum. Senyum adalah salah satu cara bersyukur, balas Maksum sok berfilosofi. Namun dia memang sebenar-benar mensyukuri pekerjaannya. Mengapa tidak?
Maksum sesungguhnya hanya anak bawang di sebuah perusahaan jasa penyedia kebersihan. Anak bawang, istilah Maksum untuk menyebut kasta terendah dari struktur sebuah perusahaan. Namun lumayanlah ketimbang kerja mocok-mocok, kata orang Medan. Ya, kerja serabutan sudah hampir 3 tahun setamat sekolah, tetapi hasilnya ditelan begu. Namanya mocok-mocok, ya begitulah. Maksum sadar bahwa itu hukum alam bagi orang yang cuma tamatan sekolah menengah. Nah, lantaran itu pula dia senang sudah mendapatkan kerja di perusahaan, sekalipun cuma anak bawang. Mau ditempatkan dimanapun, dia tetap saja petugas kebersihan, tetap anak bawang. Kantor atau mall menurut Maksum sama saja. Namun mesin syukur Maksum seolah ditegur Tuhan. Bagaimana tidak? Dia kebagian kerja bersih-bersih di musola sebuah mall. Maksum merasa derajatnya terangkat. Lumayan, anak bawang naik pangkat jadi anak rohis, kekeh Maksum tanpa maksud membusung diri. Maklum, Maksum dulu anggota aktif rohis, ekskul keagamaan sekolah. Bekerja dengan status petugas kebersihan musola adalah kebahagiaan yang lebih dari cukup bagi Maksum. Namun ada kalanya kebahagiaan abadi tak dapat diraih. Kerisauan panjang tak dapat dihalau. Kelak Maksum akan didera kerisauan yang panjang. Kelak? Apa gerangan di balik kelak? Kelak Tuhan menggariskan bahwa manajemen mall berencana mengubah fungsi musola menjadi klub malam, sebulan setelah Maksum menaikkan pembaruan kontrak kerja. Sebatas rencana, rencana itu dengan mudah terwujud setelah proses singkat urusan perizinan. Selanjutnya, tentu tidak butuh lama merenovasi bangunan musola menjadi sebuah klub malam. Tak sampai 2 bulan sejak Maksum dialihkan kerja bersih-bersih sementara ke lantai bawah, beroperasilah klub malam secara resmi di bekas bangunan musola. Pendek cakap, klub malam beroperasi 12 jam, sejak pukul 4 sore sampai pukul 4 pagi. Lantas, sia-sia Maksum berontak. Percuma juga dia bersimpuh agar tidak dikembalikan sebagai petugas kebersihan di bekas musola yang sudah menjadi klub malam itu. Tentu Maksum tak ubahnya meratap kepada tembok yang bisa berbicara. Sana kembali kerja atau mengundurkan diri, tetapi bayar denda karena melanggar kontrak. Apa? Biaya denda hampir mendekati gaji setahun. Alamak, Maksum seolah-olah berdiri tersundul langit, duduk terseruduk lutut. Maksum siap-siap saja menganggur usai mundur, tetapi tak punya duit menanggung denda. Pikir punya pikir, Maksum hanya sampai pada batas mencari lowongan kesana kemari sambil tetap bekerja. Maksum tak ada upaya lain. Dia pernah mencoba melanggar aturan kedisiplinan, merujuk anjuran bisik-bisik temannya, sering telat bahkan sesekali absen kerja. Tujuannya? Ya, dia berharap akan menerima teguran lisan, disusul teguran tertulis dan lantas dipecat. Ujung-ujungnya bisa terhindar letusan pistol denda. Namun, sepandai-pandai Maksum bersiasat, pihak perusahaan lebih mahir memainkan muslihat. Segala bentuk teguran tak sampai menerbitkan surat pemberhentian kerja. Teguran lisan atau tulisan malah berwujud gergaji pemotongan gaji. Maksud hati segera dipecat, apa daya gaji yang dikerat. Asli, gaji Maksum tak berbekas. Pun tabungan senyum Maksum ikut kandas. Alhasil, Maksum tetap kerja rutin di klub malam, membersihkan toilet dan termasuk membereskan noda makanan minuman, tak urus mau halal haram. Tak ada lagi kemerduan ketak-ketuk bakiak, tak ada lagi kesibukan mengurus alas kaki jemaah. Di klub malam, pengunjung bebas memakai dan membawa masuk alas kaki apa saja. Bebas pula mengenakan pakaian macam gaya, tertutup atau terbuka. Di klub malam, Maksum tak berdaya menepis kegenitan kelap-kelip lampu. Macam pecah gendang telinganya menahankan degap house music. Belum lagi Maksum kerap kali harus berhadapan dengan pengunjung teler, sampai-sampai harus membopong memapah. Memang tak sekali dua kali dia dapat tip dari pengunjung. Oh Tuhan, Maksum terjangkit rabun iman menentukan halal haram uang tip. Dia tetap terima lalu ditabung dan diniatkan untuk modal pembayar denda. Namun manalah setiap detik Maksum ketibaan tip.
Bagi hasil upah menjaga sepatu sandal jemaah musola tempo waktu jauh lebih banyak. Sudahlah gaji Maksum makin teri, simpanan hasil tip malah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Maksum tak punya pilihan lain. Lanjut kerja sambil menanggungkan tabuhan dosa. Oh tidak, malah berani, Maksum membatin. Tuhan pasti maklum. Namun pastinya, Maksum harus menghadapi cibiran sejumlah mantan jemaah musola, pemilik atau karyawan gerai toko yang tersebar di sejumlah lantai mal. Masih banyak pekerjaan halal Maksum. Lebih baik mati lapar ketimbang bekerja di tempat setan, kata yang satu. Maksum, jadi orang harus punya pendirian. Lurus ya lurus, bengkok ya bengkok, seseorang yang lain turut berkata. Namun ada saja jemaah lain yang membela Maksum. Lantas apa boleh buat, cekcok mulut di antara mantan jemaah musola tak terelakkan. Adu mulut antara toko gerai aksesori dan mantan pengurus musola sekaligus pemilik toko tekstil misalnya. Mending abang kasih Maksum pekerjaan ketimbang nyinyir, beres urusan. Ana punya kewajiban mengingatkan Maksum sebagai saudara seiman. Niat abang memang mengingatkan tapi tak kasih jalan keluar kan? Kalau begitu antum saja yang kasih pekerjaan ke Maksum. Aku sudah berusaha tapi belum berhasil. Apa yang antum usahakan? Mencarikan kerja untuk Maksum. Mengapa tak kerja di toko antum saja? Tokoku modal kecil bang, aku tak pakai karyawan. Halah, toko abang kan partai besar, punya banyak karyawan. Cukup, batin Maksum. Entahlah, lupa sudah dia rukun-rukun senyum. Tubuhnya makin layu, selain karena disengat terik pikirannya sendiri, juga karena disedot angin malam. Maksum merasa hari-harinya hanya terbuat dari mimpi buruk. Dia rindu musola, rindu bunyi bakiak. Ya, bahkan sekalipun dalam mimpi, Maksum tak pernah mendengar suara bakiak. Mimpi Maksum hanya lorong panjang keluh resah dan komat kamit yang tak jelas. Dimanapun kalian berada, kalian adalah bakiak-bakiak Maksum. Bakiak-bakiak yang sudah bebas dari dosa. Sementara aku, Maksum yang masih terkurung dosa, teriak hati Maksum bertubi-tubi, kelak, kelak. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.